Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Ya, selalu masih dalam semangat semuanya. Jangan lupa jaga iman dan iman kalian supaya sehat selalu lahir dan batin kita semuanya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita masih berada dalam pelajaran ke-8. Senangnya berakhlak terpuji. Kalau yang pekan kemarin kita membahas tentang berbaik sangka, sekarang kita akan pelajari tentang simpati. Apa itu simpati dulu? Sebelum memasuki materi, mari kita berdoa terlebih dahulu, anak-anak, dengan harapan semoga tambah ilmu kita dan diberi oleh Allah pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak, setelah kalian simak materi yang Pak Uda bagikan, berharap Pak Uda terhadap kalian bisa memahami sikap toleransi dan simpatik terhadap sesama. Bisa juga menunjukkan sikap toleransi dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kafirun. Bagi anak, sebelum kita memasuki arti apa itu simpati, Pak Uda akan mengarahkan kalian untuk memahami isi dari cerita ini. Nah, setelah memahami isi cerita, insyaallah kalian akan paham sendiri apa simpati itu. Bagi anak, satu kampung ada seorang nenek yang menghidupi kedua cucunya, di mana kedua cucunya ini ditinggal oleh orang tuanya berpergian jauh dan tidak pernah mengirim dan tidak pernah dikunjungi. Neneknya yang hidup sebatang kara ini tanpa kakeknya atau tanpa suaminya karena ditinggal meninggal. Nenek ini sangat mencintai kedua cucunya, sampai-sampai mengorbankan segala hartanya untuk bisa sekolah kedua cucunya. Pagi-pagi sekali nenek ini anak-anak pergi ke rawa untuk mengambil kangkung dan bunga teratai. Untuk apa? Untuk mereka jual. Untuk beliau jual demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Jika siang hari, jika kedua anak ini pulang, adik kakak adik ini pulang, beliau berdua membantu anak tersebut. Nenek kasihan terhadap mereka karena masih kecil. Namun bagaimana lagi? Ini untuk melangsungkan dan mencukupi dalam kehidupan sehari-hari. Daripada mengemis, mendingan kita harus terus berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dari cerita ini anak-anak, kita sangat bersyukur sekali karena tidak berada dalam posisi cerita kedua anak ini dan nenek tersebut. Kita sebagai yang sudah dicukupkan oleh Allah harus mempunyai rasa iba terhadap kisah hidup mereka. Seharusnya kalau kita mengetahui jika ada orang yang sekitar di lingkungan kita harus membantunya. Dari sikap inilah apa yang kalian rasakan, sikap empatinya, sikap emosionalnya, itulah yang dinamakan dengan simpati. Ya, jadi simpati adalah dalam kamus bahasa Indonesia, kata simpati itu berarti adalah rasa kasih
rasa setuju dan rasa suka. Secara umum, kata simpati itu dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya, misalkan dengan orang meninggal ya, kan terkadang tidak langsung kita juga kesedih lah. Kesedih tadi yang dinamakan simpati. Ya. Contoh-contoh apa aja anak-anak kalau dalam kehidupan sehari-hari simpati itu? Yang pertama adalah mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Ya, ini termasuk juga menunjukkan rasa simpati kita terhadap teman kita yang curhat. Ya, jika mempunyai masalah dan cerita terhadap kita harus bisa menghargai dari cerita tersebut. Yang kedua, memposisikan diri kita dalam posisi orang lain. Ya, jadi ketika teman kita mendapat kesusahan, kita harus bisa harus bisa merasakan, memposisikan teman kita bagaimana kalau seandainya kita juga yang demikian. Itu juga termasuk simpati. Yang ketiga, anak-anak, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Tidak boleh ya. Seharusnya sebelum kita menyuruh orang lain, harusnya kita terlebih dahulu untuk mencontohnya sebagai teladan. Yang keempat, beri aksi nyata dengan menanyakan dan meminta apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Ya, seperti gambar di bawah ini di samping ya. Jika ada orang yang butuh bantuan, hendaknya kita menanyakan atau bahkan meminta apa yang bisa kami bantu. Itu rasa bentuk simpati kita kepada orang lain. Dan banyak contoh yang lainnya, anak ya. Alhamdulillah. Baik anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini tentang simpati. Silakan dipahami. Jika membaca buku baik di LKS maupun buku paket. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.